Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Jannah, nomor absen 12, NIM 21383042044 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral dalam Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Akhlak, etika, dan moral dalam Islam. Akhlak memang sudah melekat dalam jiwa manusia sejak manusia itu dilahirkan. Dalam hal ini, akhlak dijadikan sebagai alat untuk menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, akhlak dibedakan menjadi dua definisi, yaitu secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, akhlak berarti budi pekerti, tabiat, watak, dan tingkah laku yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khulukun. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang dan sudah menjadi identitas dirinya. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai pengertian dari akhlak menurut para ulama. Salah satunya yang disebutkan yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudahnya tanpa adanya pertimbangan pikiran. Jadi dapat dikatakan bahwa akhlak di sini itu adalah suatu sifat dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan tanpa adanya pemikiran maupun pertimbangan dan bukan merupakan dorongan dari luar. Jadi akhlak di sini bukanlah suatu perbuatan, tetapi gambaran dalam jiwa yang tidak akan lepas dari akidah maupun syariah. Akhlak juga memiliki beberapa tujuan, di mana tujuan utama dari akhlak di sini yaitu agar umat muslim dapat berperilaku dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya seperti kita melakukan sholat yang bertujuan untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan tercela. Yang kedua, contohnya seperti kita berpuasa, yang bertujuan untuk mendidik kita dari menahan diri dari syahwat dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dalam tujuan akhlak itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tujuan secara umum dan ada tujuan secara khusus. Tujuan umum akhlak yaitu hanya ingin mendorong manusia untuk memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan secara khusus, akhlak bertujuan untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, menghubungkan antara akhlak dengan ibadah. Dan yang ketiga, mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam landasan akhlak di sini, alat ukur untuk menyatakan baik buruknya tingkah laku seseorang itu berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis. Di mana jika sesuatu itu baik menurut Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, jika hal tersebut itu buruk, maka dijauhi atau ditinggalkan. Di samping itu, akhlak juga memiliki kedudukan di mana posisinya itu sangat penting dalam agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam di sini dilihat dari sumber-sumber akhlak, yaitu Al-Quran, hadis, akal, naluri, dan pandangan umum masyarakat. Dalam hal ini, ada hadis riwayat Muslim yang meriwayatkan Rasulullah itu ditanya, beragama itu apa? Lalu Rasulullah itu menjawab, beragama itu adalah berakhlak yang baik. Nah, dalam hal ini ditunjukkan bahwa orang yang sempurna keimanannya yaitu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Namun, dalam ruang lingkup akhlak, akhlak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara kita beriman, taat, sabar, ikhlas, khusyuk, husnudzon, berdoa, bertasbih, istighfar, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah SAW.
Akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan oleh agama Islam karena sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini dalam menuju jalan kebenaran. Nah, cara kita berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menaati dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan memuliakan Rasulullah, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, dan meneruskan visi Rasulullah dengan menegakkan agama Islam. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri itu dapat dilakukan dengan cara kita adil, setia, keberanian, malu, yang dapat menjaga diri kita, baik diri jasmani maupun rohaninya. Nah, yang keempat yaitu akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga ini meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Nah, dalam hal ini sangat dianjurkan atau diwajibkan untuk berakhlak kepada anggota keluarga kita, terutama kepada orang tua kita. Karena orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, mengasuh kita, dan mendoakan kita, serta memberikan kasih sayang sepanjang masa sejak kita sudah dilahirkan di dunia ini. Cara berakhlak kepada orang tua kita yaitu dapat dilakukan dengan cara mencintai dan menyayangi orang tua kita melebihi cinta kita kepada kerabat-kerabat kita. Bertutur kata yang sopan dan baik dengan bertutur kata yang lemah dan lembut. Merendahkan diri di hadapannya, mendoakan orang tua kita dan meminta doa kepada orang tua kita. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik sepanjang masa dan berterima kasih kepada orang tua kita. Yang kelima yaitu akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara memuliakan tamu, saling tolong-menolong, memberi makan orang fakir miskin, bekerja sama dalam bermusyawarah dalam segala urusan. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan cara menghormati nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu akhlak bernegara yang meliputi kewajiban bela negara dan tujuan membela negara. Akhlak juga memiliki kesamaan dengan etika dan moral. Persamaan dari akhlak, etika, dan moral yaitu ada 4 persamaan. Yang pertama, ketiganya itu mengarahkan pada ajaran tingkah laku yang baik. Yang kedua, ketiganya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan perilaku atau perbuatan yang baik atau buruk, yang benar atau yang salah, dan yang syah atau yang tidak, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu ketiganya itu memiliki aturan hidup dalam mengukur harkat martabat manusia. Yang terakhir, yaitu ketiganya memiliki potensi yang positif yang sudah ada di dalam jiwa seseorang. Nah, walaupun etika, akhlak, dan moral ini memiliki kesamaan dalam satu pemahaman dan tidak ada bedanya, tetapi ketiganya itu memiliki perbedaan. Yaitu, yang pertama akhlak. Akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, etika. Kalau etika itu bersumber dari pikiran dan hati nurani manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu moral. Moral itu lebih menekankan pada norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akhlak di sini memiliki peran yang penting dalam agama Islam karena akhlak itu merupakan tiang yang menopang agama Islam dalam berhubungan baik dengan diri manusia. Nah, orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang pertama, disenangi oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam segala urusannya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat, yaitu mendapatkan tempat yang lebih baik dan yang ada dalam masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai akhlak, etika, dan moral dalam Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.